Desas TV, dunia sementara, akhirat selamanya. Sesaat berpikir untuk agama, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Jauh lebih baik daripada dunia beserta isi. Bagaimana kalau 1 jam, bagaimana kalau 1 hari, bagaimana kalau 10 hari, baru 15 hari. Dan satu pikir ini tadi dilipat gandakan menjadi 700.000 kali tadi. Coba sekalian, kalau kita di rumah mungkin pikir mungkin nilainya 1 sampai 3 kali, tetapi kalau kita di jalan Allah SWT dilipat gandakan 700.000 kali. Hadirin salam, selain itu untuk memahamkan diri kita ini bahwa siapa kita dan kemana kita kembali, akan berangkat kemana kita, itu memahamkan diri kita ini. Diri kita ini adalah al-insan, adalah manusia yang diciptakan oleh SWT yang mana bertempat tinggal di akhirat. Sementara kita di dunia jalan-jalan saja. Datang ke dunia ini jalan-jalan untuk menyempurnakan amal iman dan amal kita. Oleh sebab itu Allah SWT mengutus para nabi untuk mengajarkan kita bagaimana caranya untuk menyempurnakan iman dan amal. Sama sebentar lagi kita akan berangkat ke akhirat satu persatu. Allah. Apakah kita yang duluan suami atau istri kita atau anak kita, satu persatu. Tinggal menunggu jadwal keberangkatan kita. Maka para nabi dihantar oleh SWT untuk mengajarkan kita bagaimana apa yang kita buat pada saat diberi kesempatan hidup di dunia ini dalam menjalani kehidupan ini sehingga kita nanti kembali ke akhirat ini dalam keadaan selamat. Maka dari itu setelah para nabi sampai kepada baginda Rasulullah SAW, nabi yang terakhir. Bapak sekalian, diutus baginda Rasulullah SAW ini maknanya bahwa nabi baginda Rasulullah SAW ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi, nabi awal, tidak ada nabi sesudah. Tapi manusia lahir terus menerus dan nabi sudah tidak ada lagi. Olehnya itu Allah SWT memilih kita untuk melanjutkan kerja nabi, kerja nubuah ini bukan hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan. Bagaimana perempuan ini juga membawa pikir dan keresahan terhadap ini agama, terhadap ini umat, sehingga seluruh wanita-wanita ini terselamat di dunia di akhirat. Karena kita ini rijal tidak boleh dakwah kepada wanita kecuali mahram kita. Kalau ada laki-laki yang dakwah kepada wanita bukan mahramnya, itu laki-laki yang lalai, mengurek kalau bahasa Bugis. Nah, sehingga dilibatkan kita punya istri untuk membawa pikir dan kerusuhan bagaimana agar seluruh wanita ataupun laki-laki terselamat dunia dan akhirat. Dan wanita ini adalah induk daripada segala manusia, induk daripada segala manusia, atau ibu daripada semua manusia. Ya. Sehingga wanita ini dimuliakan oleh Allah SWT, sangat dimuliakan. Sehingga di dalam Al-Quran ini cuma surat An-Nisa yang ada, tidak ada surat Al-Rijal. An-Nisa sangat dimuliakan oleh Allah SWT ini wanita. Oleh sebab itu kita diwajibkan sebagai laki-laki untuk menjaga daripada wanita ini dengan agama, dengan memberikan agama. Jangan sampai wanita ini tersebar di mana-mana tanpa dengan mahramnya, tanpa menuntut sempurna, menjual dirinya dengan mempertontonkan auratnya kemana-mana. Ada yang di supermarket, ada yang di Pertamina, ada pokoknya mana-mana. Maka ini kenapa seperti ini? Karena mereka tidak paham, bahwa sekalian. Maka tugas kita, suami-suami kita, kakak-kakak kita, orang tua kita ini untuk melindungi daripada seluruh wanita. Dan tugasnya juga wanita untuk bagaimana memikirkan seluruh umat manusia, termasuk daripada sesama wanita, bagaimana terselamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Yang kedua adalah wanita ini sebenarnya adalah termasuk sumber daripada hidayah, Bapak sekalian. Kenapa dikatakan sumber hidayah? Karena wanita ini adalah madrasatul ula bagi seorang anak.
satu orang anak yang lahir ini besar di pangkuan seorang ibu. Maka bila diajarkan dia benar, maka anak ini pun benar. Kalau diajarkan ibunya mengajarkan salah, maka anak ini pun salah, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, duduk di sini bukan untuk mendengarkan ceramah yang bagus-bagus. Kalau mau mendengarkan ceramah, ada YouTube-nya ya, apa namanya, Abdul Somad, Hadi Hidayat, tetapi untuk membuat pikir dan kerisauan, buat pengorbanan atas agama, sehingga pikir dan kerisauan ini datang hadir dalam diri kita. Datang diri kita, sehingga Allah SWT tanamkan yang namanya yahdi kalbah di dalam hati kita, pemahaman hati. Kalau cuma mendengarkan saja di YouTube ini gampang, biar kita mendengarkan sambil makan, sambil bekerja, tetapi tidak begitu dihendaki oleh masa kita, karena hidayah datang hanya dengan pengorbanan. Begitu pula istri kita ini datang hidayah kepada dia dengan pengorbanan, maka kita ajak dia keluar, Bapak sekalian. Jadi lah maknanya kita ajak dia keluar untuk sama-sama buat pengorbanan kerja atas agama. Jadi kita buat pengorbanan kerja atas agama, maka hadir fikir dan kerisauan di dalam keluarga kita. Insyaallah ya. Insyaallah. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, namun keluar di jalan Allah ini 4 kilo kapalnya, 4 kilo mastur kali bukan satu titik, maksudnya dari keluar itu sudah aku 15 hari itu hebat itu bukan. Ini adalah satu cara bagaimana untuk menghadirkan daripada kekuatan iman di dalam diri kita ini dalam mengamalkan daripada amalan-amalan agama setelah kita pulang. Apa yang kita buat di tempat ini juga kita buat setelah pulang. Nah, ini Bapak sekalian, Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebab agama ini adalah super penting dalam kehidupan kita ini. Super penting. Bukan sangat penting, tetapi super penting dalam kehidupan. Tanpa agama maka diri kita ini tidak ada diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, karena modal satu-satunya untuk kita selamat di dunia dan akhirat adalah iman dan amal. Ketiadaan iman dan amal dalam diri kita ini, maka huru-hara malapetaka akan mendatangkan akan datang dalam kehidupan kita ini setiap saat dan keadaan. Setiap saat dan keadaan. Huru-hara. Sedikit ada ujian, sedikit tebal, maka kita tidak akan mampu, Bapak sekalian. Belum lagi pada saat kita ini didatangi oleh malaikat maut. Ada huru-hara yang sangat besar. Di malam malaikat maut ini tidak menunggu apa-apa, apakah dia seorang yang sakit atau orang yang tua, tidak. Tetapi malaikat maut ini seenaknya dia datang sesuai dengan perintah Allah SWT, sesuai dengan jadwal kematian kita dia datang. Pada saat itu apabila iman amal kita tidak betul, maka tidak akan siap untuk menghadapi malaikat maut, Bapak sekalian. Oleh itu bagaimana kita senantiasa memperbaiki iman amal kita. Yang pertama, bagaimana kita yakin kepada Allah SWT, sebenar-benarnya bahwasanya Allah yang menghidupkan, mematikan setiap saat. Senantiasa kita sandarkan diri kita kepada Allah SWT. Terjadi apapun setiap saat dan keadaan itu adalah atas kehendak dan izin Allah SWT. Maka kita senantiasa berserah diri kepada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian menyempurnakan amal kita. Menyempurnakan amal kita sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Bagaimana sholat kita, bagaimana baca Quran kita, zikir-zikir kita, bagaimana gereja amal makumi kita sempurnakan, Bapak sekalian. Dengan itu maka Allah SWT akan menghadirkan kekuatan dalam diri kita ini di dalam menghadapi semua ujian-ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Hadirin yang Allah SWT, terkhusus kepada orang yang keluar jalan Allah SWT ini, ada spesialis. Mereka ini adalah orang-orang khusus di hadapan Allah SWT. Orang-orang khusus, pilihan. Jadi ya, ini adalah bisa dikatakan adalah manusia yang paling terbaik pada saat kita keluar jalan Allah SWT. Kenapa dikatakan manusia yang paling terbaik? Karena seluruh nilai kehidupan sementara kita di dalam Allah SWT itu adalah pahala terus. Anak-anak kita tinggalkan, tangisan anak-anak kita semua juga menjadi pahala, menjadi asbab hidayah. Kerinduan anak-anak kita tinggalkan menjadi asbab hidayah.
kerinduan istri kita kepada kampung halaman, kepada anak anda tulangnya menjadi asbab hidayah. Ini Bapak sekalian. Hadirin sebab itu kita keluar dari jalan Allah SWT ini banyak kita berdoa kepada Allah SWT. Berbanyak doa hidayah. Ya Allah, jadikan asbab hidayah tangisan anak saya, tangisan anak kami, tangisan kedua orang tua kami, dan orang yang terlibat di dalam menjaga ataupun memperhatikan daripada keluarga kami yang tertinggalkan. Itu kita doakan semua. Insyaallah Bapak sekalian, tidak ada yang lain Bapak sekalian kecuali senantiasa kita tambah pengorbanan kita, tambah amal-amal kita Bapak sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sumber kebahagiaan dalam agama ini. Ketika orang tidak menjalankan agama ini, maka walaupun jadi penuh dengan harta benda, fasilitas yang mewah Bapak sekalian, tetapi hatinya akan gelisah, dan puncak kegelisahannya pada saat malaikat maut datang. Puncak kegelisahan pada saat itu. Di situlah dia akan merasa susah Bapak sekalian, membayangkan bagaimana dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan mobilnya, dia hitung pada saat itu seluruh fasilitas dunianya, sementara malaikat maut sudah ada di hadapannya. Oleh sebab itu, tapi orang yang beriman dan amal justru merindukan semua. Kapan malaikat maut datang untuk menjemput nyawa? Allah. Ya. Kapan malaikat maut datang menjemput daripada ruh saya? Tidak peduli apakah suaminya gagah atau istrinya cantik, tetap dia rindu pada malaikat maut sekalian. Tapi orang yang tidak siap iman dan amalnya, bolong-bolong salatnya, baca Qur'annya tidak karuan, sikir betangnya selalu pikir dunia. Sudah suaminya kerja setengah mati, juga kerja setengah mati berbisnis lewat online dan sebagainya. Maka ini ketika datang malaikat maut, semua dia akan sesali, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan usaha suami saya. Takut sedang tertibnya Bapak sekalian. Oleh sebab itu Bapak sekalian, bagaimana di dalam keluar kita mesti dalam kerja dakwah, bagaimana kerjasama antara suami dan istri. Ya. Kerjasama antara suami dan istri dalam membangun daripada agama ini, sehingga nantinya kita akan bersama-sama mulai di dunia sampai di akhirat. Karena sebenarnya pernikahan kita inilah maksudnya, bagaimana kita sama-sama mengamalkan agama, sehingga nantinya dalam amal agama ini kita lagi dipersatukan di akhirat. Kalau di dunia ini kita tidak amalkan sama-sama agama, mungkin cuma suami kita amal agama dengan baik, maka nanti dia akan digantikan kita dengan bidadari di surga nanti. Maka kita tinggal bilang, oh suamiku dulu di dunia, oh istriku dulu itu. Tetapi karena amal kita tidak betul, maka Allah SWT gantikan istri yang cantik, bidadari yang bermata jeli nanti di akhirat. Begitu juga Allah SWT akan gantikan daripada suami-suami yang cantik seperti Nabi Yusuf di surga nanti, apabila suaminya tidak beragama. Tetapi apabila kita sama-sama agama, walaupun sama-sama jelek, mungkin suami kita pas-pas, istri kita tidak bisa dibawa ke risan, tetapi nanti kita amal agama secara sempurna, sama-sama mendorong dalam agama ini, maka nanti di akhirat kita akan masuk ke dalam surga sama-sama, yang suami menjadi raja-raja di surga, anak-anak kita menjadi pangerannya, kemudian istri kita menjadi ratu-ratu bidadari yang diiringi oleh para bidadari penjaga Bapak sekalian. Nah itu dia maksudnya, kita keluar Bapak sekalian untuk memuliakan diri kita dan memuliakan istri dan anak-anak kita dan hendak tolong keluarga kita di akhirat. Bapak sekalian, kalau di dunia kita mau dimuliakan dengan diberikan perhiasan, dimuliakan istri, diberikan kendaraan, fasilitas yang lengkap, tetapi tidak dibawa kepada agama, nanti kita akan menyesal saja kalau meninggal. Begitu kita meninggal, maka suami ini sudah melirik lagi yang baru. Ada yang janda di sana, atau suami yang meninggal, maka istri kita juga sudah melirik ke kiri, mungkin ada duda di sana yang lantai dan sebagainya. Itu. Maka semua apa yang diwariskan suami kita itu adalah milik orang lain. Bahkan selalu orang bayang, ada suatu ketika seorang kapten yang menikah, yang sering kita dengarkan ini perumpamaan ilustrasinya, perumpamaan seorang kapten yang menikah dengan seorang gadis yang cantik. Maka sang kapten ini memberi fasilitas yang lengkap, diberikan ruko, diberikan mobil dan sebagainya, naikkan haji dan sebagainya. Tetapi
Akhir kata Pak Kapten tadi ini pendek umur, belum sempat punya anak, meninggal. Akhirnya pas di penguburan banyak orang melayat, maka ada seorang lelaki yang gagah ganten, maka ini tadi sang istri walaupun dia sudah dalam keadaan bersedih tapi sempat melirik. Oh, duganya di sana itu ternyata terasa juga itu seorang laki-laki tadi bilang, kalau saya bisa miliki ini istrinya Pak Kapten ini, saya enak hidupku ini. Akhirnya dia apel ke rumahnya. Setelah itu betul jadian, singkat cerita ya. Setelah jadian, maka dia sempat kunjungi kuburan daripada suaminya tadi. Dia bilang, yang mana di sini kuburannya? Suami dia tunjuk pakai itu sana, pakai kaki. Sudah tidak bernilai lagi suaminya karena dibawa kubur ini tinggal tulang belulang. Yang bernilai hanya hartanya saja yang dinikmati oleh sang laki-laki yang baru tadi. Tetapi apabila orang yang beriman tadi ini tidak bermasalah, dia menikah lagi yang lebih ganteng mungkin. Tetapi perjuangan suaminya untuk mengajarkan agama tadi ini, dia tetap tenang. Masya Allah, luar biasa. Karena dengan suami saya ini dulu, maka saya bisa sholat. Dengan suami saya dibawa saya 3 hari, maka saya bisa baca Quran. Dengan suami saya yang dulu ini, saya ini tidak lama sama-sama kasih suami. Dia sebut-sebut kebaikan suaminya di depan suami barunya, sehingga marah itu suaminya. Yang sebut-sebut dulu saya, makanya kamu juga seperti suami saya yang dulu. Aja saya kira pas 3 hari. Dulu suami saya ini kalau terlambat nisab 3 hari, maka dia bilang, wah, dunia lagi pun mau kita kira 3 hari. Dia sebut-sebut. Tetapi kalau tidak paham agama kita nih, istrinya dia paham seperti tadi. Begitu dia dapat yang lebih gagah daripada kita, maka dia begitu dia datang bersiaran kuburan kita, mana kuburannya suami, maka ditunjuk dengan kakinya. Begitu juga nanti suami kita, mana istrimu dulu, ditunjuk juga suami kita dengan pakai kaki itu tadi, batu nisan ini saya suami dulu. Suami saya ini, tandanya malas sholat diri ini. Untuk syukur-syukur tempat meninggal sepunya suami ini saya dapat pekerja dakwah. Kalau tidak, saya belum sholat sampai sekarang. Nah, sebaliknya begitu, saya belum sholat sampai sekarang. Kalau dia dapat pas-pas orang taat, suaminya bobrok dulu, dia justru syukur dan tidak ada penyesalan ketika suaminya meninggal, karena dia bilang, seandainya saya tidak cepat meninggal suami saya, mana bisa saya dapat ini yang bisa bimbing saya. Begitu. Inilah maksudnya kita keluar jalan Allah SWT untuk membahagiakan, mengembirakan daripada diri kita, suami istri, anak-anak kita, sehingga nanti kita sama-sama berangkat dari dunia sampai di akhirat, masing-masing kita selamat masih di surga berkumpul bersama-sama. Jadi insyaallah caranya ya Allah, amalkan yang agama yang baik, bukan hanya saat keluar kita di jalan Allah ini, buat zikir, buat taklim, bangun tahajud, ini adalah sarana latihan saja ini. Tapi ibaratnya seorang polisi yang di Polda sudah diterima, maka dilatih, diguling-guling di situ di depan lapangan itu. Nah, setelah itu mau istirahat tidak, justru latihannya itu tadi dibawa pada tugasnya. Bagaimana dia membidik dengan benar, tetap setelah tugas lebih lincah lagi. Begitu juga orangnya keluar jalan Allah SWT. Begitu dia keluar, bangun jam 3 malam, setelah itu tahajud, setelah itu baca Quran, lebih-lebih lagi di makomi kita, karena ini sudah berhadapan dengan permasalahan yang banyak, permasalahan anak istri kita, permasalahan pekerjaan kita, lebih-lebih bagaimana agar mampu kita berbagi waktu di sana. Kalau ini khusus meluangkan waktu, kalau di sana ini bercampur baur dengan tugas-tugas kita, keseharian kita ini, maka bagaimana kita bisa membagi waktu kita pada saat kita bertabrakan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Insya Allah tadi, yang sampai kita keluar 3 hari, 15 hari, sebulan baras dendang dunia. Nanti diusili baru bisa ulah, istri tidak mengingatkan lagi. Kalau istri yang baik, mastulah kita baik, sudah jelas dulu terang di sana, berangkat kerja. Allah Akbar. Iya kan? Begitu juga suaminya, anak tali mastulah bisa berangkat, jangan lagi selalu HP. Saling mengingatkan, ini maksudnya kita keluar, maksudnya saling mengingatkan, membangun daripada agama di mahliga agama dalam rumah tangga kita ini, sehingga nanti kita betul-betul sama-sama menyeberang ke akhirat ini dengan selamat bersama-sama. Insyaallah, insyaallah. Ini untuk diri saya, Pak. Iya, kalau untuk bapak-bapak, insyaallah sudah baik. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak-bapak sekalian di rumah ini, saya juga bisa menambah pengorbanan. Semoga apa yang sempat kami sampaikan dengan keterbatasan pengorbanan kami,
kita bisa makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.